Hukum waris menurut hukum perdata. 1. Pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. 2. Sistem pembagian hukum waris menurut hukum perdata. 1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat. 4. Golongan yang berhak menerima warisan. Golongan 1. Suami atau istri atau anak. Golongan 2. Kedua orang tua, saudara atau keturunan saudara pewaris. Golongan ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Golongan keempat, keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. 3. Faktor penyebab terjadinya seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Pernah dipersalahkan karena fitnah, telah mengajukan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat, menggelapkan, merusak, atau memasukkan surat waris dari si pewaris. Badan hukum. A. Pengertian badan hukum. Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. B. Ciri-ciri badan hukum: memiliki kekayaan sendiri, memiliki hak-hak dan kewajiban, memiliki tujuan tertentu, berkesinambungan. C. Bentuk-bentuk badan hukum: 1. Perhimpunan, vereniging. 2. Persekutuan orang, Gemeinschaft, Verein. 3. Organisasi. D. Jenis-jenis badan hukum: 1. Badan hukum publik. 2. Badan hukum privat. Hukum perkawinan menurut hukum perdata. A. Pengertian hukum perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ikatan batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. B. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. C. Asas-asas hukum perkawinan. 1. Asas perkawinan menurut KUH Perdata. 2. Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. D. Syarat-syarat hukum perkawinan. 1. Syarat material. 2. Syarat formil. E. Tata cara perkawinan. 1. Laporan. 2. Pengumuman. 3. Pencegahan. 4. Pelangsungan. F. Akibat hukum perkawinan: suami istri memikul tanggung jawab. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. G. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Terdapat juga dalam pasal 31-34. Hukum perdata. Asas-asas hukum perdata. Pengertian hukum perdata yang biasa disebut dengan hukum privat menjadikannya memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan. 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas kepercayaan. 4. Asas kekuatan mengikat. 5. Asas persamaan hukum. 6. Asas keseimbangan. 7. Asas kepastian hukum. 8. Asas moral. 9. Asas perlindungan. 10. Asas kepatutan. 11. Asas kepribadian atau personality. 12. Asas iktikat baik atau good faith. Hukum perjanjian. A. Asas-asas hukum perjanjian. 1. Asas konsensualisme. 2. Asas kebebasan berkontrak. 3. Asas personalia. 4. Asas etikat baik. 5. Asas pasta sunt servanda. B. Macam-macam perikatan dalam hukum perjanjian. 1. Perikatan bersyarat atau voorwaardelijk. 2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau tijdbepaling. 3. Perikatan yang membolehkan memilih atau alternatif. 4. Perikatan tanggung-menanggung Hardelijk atau solidair. 5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Delber verbintenis. 6. Perikatan dengan penetapan hukum Starbeding. C. Perikatan yang lahir karena undang-undang
Pasal 1233 KUH Perdata, berdasarkan pasal tersebut, suatu perikatan itu bisa lahir karena adanya suatu perjanjian atau lahir berdasarkan undang-undang. D. Perikatan yang lahir karena perjanjian, kontrak, atau persetujuan menurut pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum keluarga. A. Pengertian hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. B. Sumber hukum keluarga. 1. Sumber hukum tertulis. A. Kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, dan traktat. B. KUH Perdata. C. Peraturan perkawinan campuran. D. UU nomor 32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. 2. Sumber hukum tidak tertulis. A. Kaidah-kaidah yang timbul, tambah, dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat. C. Ruang lingkup hukum keluarga. 1. Keturunan. 2. Kekuasaan orang tua. 3. Perwalian. 4. Pendewasaan. 5. Pengampuan. 6. Perkawinan. Hukum benda. A. Hak memungut hasil dalam hukum benda. 1. Pengertian hak memungut hasil. Fluch-Gebruik. Hak memungut hasil adalah hak untuk menarik atau memungut hasil dari benda orang lain seolah-olah benda itu miliknya sendiri dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula. 2. Penyebab terjadinya hak memungut hasil. Terjadinya hak memungut hasil Fluch-Gebruik ini bisa karena adanya titel atau tanda berupa perjanjian, penghibahan, dan surat wasiat atau testamen. 3. Kewajiban-kewajiban pemegang hak memungut hasil. 1. Kewajiban pada permulaan adanya hak memungut hasil. 2. Kewajiban selama adanya hak memungut hasil. 3. Kewajiban pada waktu berakhirnya hak memungut hasil. 4. Hapusnya hak memungut hasil diatur dalam pasal 807 BW. B. Pengertian asas-asas dalam hukum jaminan, jaminan hutang, dan lembaga jaminan. 1. Pengertian hukum jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 2. Asas-asas dalam hukum jaminan. A. Asas publicitas. B. Asas specialitas. C. Asas tak dapat dibagi-bagi. D. Asas implicit telling. E. Asas pemisahan horizontal. 3. Jaminan hutang. 1. Pengertian jaminan hutang. Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur berpiutang untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur berutang akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur untuk membayarnya. 2. Prinsip-prinsip yuridis atau jaminan hutang. A. Prinsip teritorial. B. Prinsip aksesorir. C. Prinsip hak preferensi. Lembaga jaminan. 1. Hak gadai. 2. Hak retensi. 3. Hak hipotek. 4. Hak privilege. Hak atas kekayaan intelektual atau haki. Hak atas kekayaan intelektual haki atau hak kekayaan intelektual HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. B. Prinsip haki. 1. Prinsip ekonomi. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kebudayaan. 4. Prinsip sosial. C. Dasar hukum haki. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001, dan masih banyak lagi. D. Klasifikasi haki. Secara garis besar, haki dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut hukum perdata. Pencegahan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada, dibatalkan karena tidak memenuhi syarat. Saya akan menyebutkan beberapa saja syarat-syaratnya. Antara lain karena perkawinan rangkap
karena tidak ada kata sepakat antara suami istri, karena salah satu pihak tidak cakap memberikan persetujuan sebab di bawah pengampuan berdasarkan pikiran tidak sehat.